Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Yu Qianzu berkata, "Senior, apakah orang-orang itu benar-benar penguasa dari surga?" Tentu saja, tetapi orang-orang ini tidak terlalu kuat di surga. Mereka hanya dapat dianggap sebagai prajurit kecil. Kucing hitam besar itu mengangguk. Mendengar itu, Yu Qianzu dan yang lainnya terkejut. "Senior, orang kuat seperti itu hanya dapat dianggap sebagai orang kecil. Seberapa mengerikankah surga itu?" Tanya Yu Qianzu lagi. Kucing hitam besar itu menjelaskan, "Di alam surga, alam suci hanyalah istilah umum. Apa yang disebut alam suci di benua Tianwu hanya dapat dianggap sebagai alam suci fana di alam surga. Setiap alam suci dibagi menjadi beberapa tingkatan. Setelah alam suci fana, ada alam suci bumi. Setelah alam suci bumi, ada alam suci surgawi. Mereka yang datang sebelumnya, hanya di ranah alam suci fana, tapi saya belum dapat melihat spesifik mereka satu persatu. Akan tetapi di surga, alam suci bumi tidak terlalu kuat, dan itu hanya bisa dianggap sebagai master biasa. Hanya mereka yang telah melampaui alam suci surgawi yang benar-benar dapat dianggap sebagai pria hebat. Senior kucing, setelah alam suci surgawi apalagi?" Ucap Yu Qianzu bertanya-tanya. "Di atas alam Sein surgawi, itu adalah guru suci." Jawab kucing hitam besar. "Raja kucing senior, bagaimana kamu bisa tahu banyak hal?" Yu Qianzu masih bertanya. Kucing hitam besar itu tercekik dan berkata, Jangan percaya padaku, kaisar ini hanya berbicara omong kosong sebelumnya." Yu Qianzu menatap kucing hitam besar itu dengan curiga, tetapi karena melihat kucing hitam besar tidak ingin menjelaskan lagi, semua orang tidak lagi bertanya. Kucing senior menyembunyikan terlalu banyak rahasia, tetapi mereka dapat merasakan bahwa kucing hitam besar itu tidak jahat. "Raja kucing senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Kucing hitam besar itu menghela nafas dan berkata, "Sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa. Hal yang paling mendesak adalah pertama-tama menyelidiki asal-usul praktisi surgawi ini. Lawan tidak akan muncul di benua Tianwu tanpa alasan, dan anehnya, dia muncul bersamaan dengan Chaos Demon Nest. Kemudian yang paling penting adalah kita perlu tahu bagaimana keadaan Qin Chen saat ini. Dia dan Master Surgawi ini pasti telah mengalami pertempuran di suatu tempat, jika tidak, mereka tentu saja tidak akan mencari sampai ke sini." Jawab kucing hitam besar itu tampak khawatir. Qianzu berkata, "Siapa yang harus saya kirim untuk menyelidiki?" Ucap Qianzu bijaksana. "Nona, biarkan aku pergi." Ucap Mokara berdiri untuk pertama kalinya. "Baiklah." Qianzu mengangguk. Pada saat ini, di kehampaan puluhan ribu mil jauhnya dari kota Tianlei, Sang Guan Xier berlumuran darah, karena tamparan yang keras, setengah dari wajahnya langsung membengkak. "Bukankah kamu mengatakan bahwa anak itu akan berada di kota Tianlei? Bukannya menemukan dia, akan tetapi Jian Pingdao malah tewas di sana. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan tentang ini, Anda tidak akan bisa pergi hidup-hidup." Ucap Ling Luling memandang Sang Guan Xier. Belum lama sejak mereka tiba di benua ini, dua dari mereka benar-benar telah kalah, dan bahkan Jian Pingdao tewas di depan mata mereka. Tentu saja kemarahan di hati mereka sulit dibayangkan. "Yang mulia, saya benar-benar tidak tahu," jawab Sang Guan Xier tampak ketakutan. Luling berkata, "Segera bawa kami ke tempat yang disebut Tanah Terlarang Dewa. Saya harap Anda tidak berbohong kepada kami, jika tidak, orang suci ini akan membunuh Anda sesegera mungkin." Ucap Ling Luling. "Baiklah, terima kasih atas belas kasihan Anda," jawab Sang Guan Xier berkata dengan ngeri, dan buru-buru berbalik untuk memimpin. Saat dia menoleh, matanya menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. "Tunggu, suatu hari, aku akan membuatmu menyesal." Gumam Sang Guan Xier berkata dengan getir dalam hatinya, tetapi orang lain tidak bisa melihat sesuatu yang aneh di wajahnya.
Dia mengguncang sosoknya dan memimpin Ling Luling dan yang lainnya dengan cepat bergegas menuju tanah terlarang Dead Canyon. Di tempat inti Laut Guntur saat ini, gelombang cahaya guntur melonjak terus-menerus, mendidih terus-menerus. Dari sinilah naga guntur meledak yang membunuh Jian Pingdao. Qin Mo, yang masih duduk bersila di lantai ke-99, akhirnya dapat menahan tekanan spiritual yang mengerikan ini. Dia melangkah keluar dan berjalan ke altar paling atas. Ini sebenarnya sudah setahun, gumam Qin Mo. Setelah menghabiskan 1 tahun penuh dalam warisan ini, kecemasan dan ketegangan segera muncul di hatinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Qian Su dan yang lainnya. Apa yang terjadi dengan benua Tianwu? Qin Mo khawatir dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit di atas altar. Di ruang warisan ini, dia tidak bisa berhubungan dengan tubuh aslinya sama sekali, dan tentu saja dia tidak bisa mengetahui berita dari dunia luar. Tiba-tiba, napas yang mengerikan datang dari langit di atas altar yang tak berujung, dan sepasang mata besar muncul, menatap ke bawah. Qin Mo merasakan darah di tubuhnya langsung mengeras. Terlalu kuat, apakah ini Lord of the Abyss? Dibandingkan dengan proyeksi Lord of the Abyss yang dikalahkan Qin Chen, aura yang dipancarkan oleh Lord of the Abyss lebih dari 100 kali lebih kuat. Anak muda, selamat atas warisannya. Ucap Lord of Abyss Demon membuka mulutnya. Suaranya bergema seperti guntur di telinga Qin Demon. Kamu adalah orang pertama yang lulus penilaian iblis ini, dan kamu pantas mendapatkan kekuatan warisan iblis ini. Namun, iblis ini telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun dan tidak dapat secara langsung memberi Anda kekuatan, tetapi saya masih dapat mengubah tubuh fisik Anda dan meningkatkan kekuatan Anda sampai batas tertentu. Suara Lord of Abyss Demon jatuh. Serangkaian cahaya ajaib yang tak terlihat menyelimuti. Seiring dengan cahaya ajaib ini, ada juga penindasan jiwa yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, Qin Mo merasa tubuhnya sedang dimurnikan. Pada saat ini, tingkat kultivasinya meningkat dengan gila. Dalam waktu singkat, kultivasi Qin Mo mencapai puncak semi-suci. Basis budidaya Qin Mo yang melonjak akhirnya berhenti. Lord of the Abyss menghentikan warisan. Qin Mo tiba-tiba menatap Lord of the Abyss. Dia memiliki perasaan bahwa Lord of the Abyss pasti bisa membiarkan dirinya secara langsung memasuki alam suci. Tetapi pada saat kritis ini, Lord of Abyss benar-benar berhenti. Lord of the Abyss berkata, mulai sekarang, kamu adalah murid iblis ini. Iblis ini telah memurnikan tubuh Anda. Sekarang Anda hanya selangkah lagi dari alam suci. Alasan mengapa iblis ini tidak secara langsung mempromosikan Anda ke alam suci, itu karena Anda akan ditindas oleh lautan guntur nantinya karena mengandung aura dari klan Yuanmo. Tapi jangan khawatir, setelah beberapa saat, iblis ini akan mengirim Anda keluar dari lautan guntur. Setelah meninggalkan lautan guntur, iblis ini meminta Anda untuk melakukan satu hal. Ucap Lord of the Abyss. Senior tolong beritahu saya. Jawab Qin Mo buru-buru memberi hormat. Sebuah token jatuh ke telapak tangan Qin Mo. Lord of the Abyss berkata, setelah kamu keluar, kamu akan merasakan sarang setan kekacauan. Selama Anda menelannya, Anda dapat menerobos ke alam suci. Iblis ini telah meninggalkan semacam kekuatan di tubuh Anda. Begitu Anda menghadapi bahaya, kekuatan ini akan langsung meledak untuk membantu. Dan begitu Anda melangkah ke alam suci, Anda dapat menemukan cara untuk memasuki surga. Apa yang iblis ini perlu Anda lakukan adalah mengaktifkan token ini setelah memasuki surga. Ini adalah token unik dari klan kami. Anda hanya perlu memberitahu ke klan bahwa iblis ini telah terjebak di sini. Ras kita adalah ras teratas di surga. Begitu Anda memasuki surga, sebagai keturunan iblis, Anda akan mendapatkan jumlah sumber daya yang banyak. Bisakah kamu melakukan tugas ini? Ucap iblis Abyss. Hati Qin Mo bergetar, dan pada saat ini, dia akhirnya mengerti tujuan Lord of the Abyss dalam menyiapkan warisan ini. Semuanya dilakukan agar dia bisa keluar dari masalah. Qin Mo berkata, murid ini pasti akan menyelesaikan tugas senior.
Tolong jangan khawatir, tapi bagaimana dengan wanita itu? Ucap Qin Mo melihat ke belakang. Untuk beberapa alasan, Qin Mo selalu merasa bahwa orang ini sangat akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat kapan dia melihatnya. Lord of the Abyss berkata, Tuan Iblis ini punya rencana lain untuk anak ini. Jika dia dapat melewati warisan, dia secara alami akan menerima warisan iblis, tetapi misinya akan berbeda dari misi Anda. Ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan dalam. Senior harap yakinlah, murid ini akan menyelesaikan tugas sampai mati. Kata Qin Mo. Baiklah, sekarang Raja Iblis ini akan memindahkanmu keluar. Ketika suara itu jatuh, kekuatan menakutkan langsung membungkus Qin Mo. Saat berikutnya, aku benar-benar diteleportasi. Ucap Qin Mo dengan keterkejutan di hatinya, Lord of Abyss Demon ini memang terlalu kuat. Dia bahkan sanggup mengirimnya keluar dari Sea of Thunder sesuka hati. Hei, kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaan tubuh Qin Chen? Gumam Qin Mo terkejut, ekspresi ngeri terlihat di wajahnya. Ayo pergi ke kota Tianlei dulu. Ucapnya dengan tegas. Dia tidak terlalu banyak berpikir, sosoknya berkedip, dan dia terbang dengan cepat menuju lokasi kota Tianlei. Pada saat ini, di kehampaan langit utara yang tak berujung, sebuah debu mengambang, dan tidak akan ada orang yang akan menyadarinya, bahwa debu itu adalah cakram giok keberuntungan alam semesta. Di dalamnya, Qin Chen yang telah koma selama lebih dari setengah bulan, masih belum terbangun. Jiwanya sekarang jatuh ke dalam keadaan yang sangat misterius. Kekuatan jiwa Qin Chen terus melemah, tidak ada yang tahu bahwa perubahan seperti itu akan terjadi. Semua orang berpikir sebelumnya bahwa luka Qin Chen akan sembuh secara alami, tetapi sekarang setelah lebih dari setengah bulan berlalu, Qin Chen masih berbaring di piring giok surga dan bumi. Lao Yuan, Gu Zunren, dan Mo Yuanbai berdiri. Dalam setengah bulan, luka mereka sudah sembuh. Bahkan setelah pertempuran seperti itu, basis kultivasi mereka telah meningkat sedikit, tetapi tidak ada kegembiraan di wajah mereka. Karena mereka hampir tidak bisa merasakan kekuatan jiwa Qin Chen. Tidak mungkin, guru tidak akan mati begitu saja, dia sangat kuat, dia baik-baik saja sebelumnya, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Ucap Gu Zunren berkata dengan gemetar, dia berdiri di samping Qin Chen, Tuan, mengapa guru menjadi seperti ini? Tanya Mo Yuanbai tidak bisa mengerti. Ketika Qin Chen membunuh Pukai Jun sebelumnya, dia baik-baik saja, dan tidak ada masalah besar. Dia bahkan memiliki kekuatan cadangan untuk membersihkan medan perang dan membawa semua orang ke dunia kecil ini. Aku sudah memeriksanya, ucap Lao Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia melanjutkan, cedera fisik Qin Chen telah sembuh total, tetapi jiwanya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini seperti nyala api di angin, yang bisa padam kapan saja. Jika keinginannya sendiri tidak kuat, tentu saja, saya takut, dia akan mati lebih awal, saya curiga ini semacam mutasi jiwa. Ucap Lao Yuan, mutasi jiwa. Mo Yuanbai terkejut mendengar itu. Lao Yuan sedikit mengangguk, lalu menjelaskan, dia mungkin telah memobilisasi senjata aneh dan kekuatan di dalamnya sebelumnya. Selain itu, dia diserang oleh jiwa Pukai Jun. Saya tidak menyadarinya, tetapi setelah pertempuran yang sebenarnya selesai, jiwanya bermutasi, yang membuat kekuatan jiwanya dengan cepat melemah, dan bahkan hampir jatuh. Jika Qin Chen tidak menyerap kekuatan kecubung, dia akan mati lebih awal. Batu kecubung adalah salah satu harta karun khusus dari surga, yang memiliki efek nutrisi yang besar pada jiwa. Qin Chen telah menyerapnya sebagian sewaktu di alam leluhur keluarga Ji. Mungkin inilah alasan mengapa dia masih bisa bertahan sampai sekarang. Ucap Lao Yuan menghela nafas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ucap Mo Yuanbai cemas. Kita tidak bisa melakukan apapun di sini untuk saat ini. Anda harus pergi ke kota Tianlei dan menemukan kucing hitam besar. Mungkin ada beberapa cara lain, atau menemukan Jiruyu, karena dia adalah keturunan keluarga Ji, dan seluruh warisan batu kecubung mungkin ada bersamanya. Ucap Lao Yuan. Mendengar itu,
Mo Yuanbai segera berkata, "Kalau begitu, ayo pergi ke kota Tianlei. Tapi, bagaimana kita bisa sampai ke sana?" Lao Yuan tersenyum pahit. Baik Mo Yuanbai dan Gu Zunren tercengang. Karena mereka sekarang berada di cakram giok alam semesta, dan Qin Chen masih dalam keadaan koma. Mereka tidak akan bisa meninggalkan piringan giok alam semesta sama sekali. Ketika Lao Yuan dan yang lainnya masih terjebak di piringan batu giok. Di kota Guntur Langit saat ini, pekerjaan perbaikan kota terus berlanjut, dan rangkaian cahaya guntur yang menakutkan diaktifkan kembali di bawah perbaikan kucing hitam besar. Qin Mo telah sampai di sini dan memandang kota Guntur Langit di bawah. Dia sedikit bingung, dia terjebak di ruang warisan selama lebih dari setahun, dan dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. "Qiansu, Ruyu, ternyata kamu di sini. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Bagaimana Thunder City menjadi seperti ini?" tanya Qin Mo mengerutkan kening. "Chen kecil, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi?" ucap Yu Qiansu dan Ji Ruyu bahkan lebih bingung. Untungnya, kucing hitam besar muncul. "Dia adalah Mo Qin, biarkan dia masuk dulu," ucap kucing hitam besar itu menatap Mo Qin dengan ekspresi yang sangat jelek. Kucing hitam berkata, "Saya menduga bahwa tubuh Qin Chen dalam masalah." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Yu Qiansu dan Ji Ruyu menjadi pucat, dan berkata dengan cemas, "Kaisar kucing senior, apa yang terjadi? Dan kenapa praktisi surgawi mencarinya?" Mendengar itu, Qin Mo tidak mengerti apa yang terjadi. Dia cukup terkejut, tetapi dia tidak banyak bicara, hanya melihat kucing hitam besar itu. Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Qin Mo dan Qin Chen berbagi jiwa yang sama. Mereka tidak bisa berkomunikasi sebelumnya, adalah karena Qin Mo ada di ruang warisan Yuan Mo. Tapi sekarang setelah Qin Mo keluar, dia tidak bisa merasakan jiwa Qin Chen sama sekali. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu mungkin Qin Chen telah tiada. Hanya dengan begitu, ini dapat dijelaskan." Yu Qiansu dan Ji Ruyu menjadi pucat. Qin Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, saya dapat merasakan bahwa tubuh Qin Chen tidak mati, dan saya masih dapat merasakan keberadaannya, tetapi kekuatannya sangat lemah. Membuat kita tidak bisa berkomunikasi sama sekali." Kemudian Qin Mo menceritakan semuanya tentang apa yang dia alami di alam rahasia guntur. Mendengar itu, kucing hitam besar itu menunjukkan ekspresi santai saat ini. Dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka itu akan mudah. Karena Lord of the Abyss mengizinkanmu untuk menelan Chaos Devil's Nest dan menerobos alam suci, maka setelah Anda melangkah ke alam suci, secara alami dapat merasakan lokasi dan keadaan tubuh Qin Chen." Begitu kucing hitam besar mengatakan ini, mata semua orang menjadi cerah. "Jika itu masalahnya, ayo pergi ke ibu kota selatan kuno," ucap Qin Mo berkata dengan mata menyipit. "Kami akan pergi bersamamu." Yu Qiansu dan Ji Ruyu segera berdiri. Saat ini, di bawah kepemimpinan kucing hitam besar, sekelompok orang diam-diam meninggalkan kota Tianlei dan diam-diam pergi ke ibu kota selatan kuno. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya tiba di wilayah surga utara. Melihat sarang setan kekacauan yang mengerikan di atas kepala mereka, Qin Mo dan yang lainnya memiliki sedikit keterkejutan di mata mereka. "Apakah ini sarang kekacauan?" ucap Qin Mo terkejut. Sesaat kemudian, dua aliran cahaya bergegas dengan cepat dan muncul di depan Qin Mo dan yang lainnya. Itu adalah budak hitam dan Master Skeleton Ruder. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.